Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Bagaimana kabarnya malam hari ini? Santai dong. Ya, baik saja. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan kita dalam menimba ilmu. Hmm. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin dan teman-teman silahkan mengaminkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, malam hari ini kita akan mempelajari speaking tahsin tentang qalqalah. Ya, kita akan Saya izin. mempelajari tentang, jangan bilang speaking tahsin. Speaking tahsin itu metode kita, Baik saja, saya ulangi saja. teman-teman. Teman-teman, teman-teman, malam hari ini kita akan mempelajari tentang qalqalah. Saya izin buka papan tulis dulu ya, teman-teman. Mhm. Apakah papan tulisnya sudah terlihat? Belum? Sekarang apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Malam hari ini kita akan mempelajari tentang qalqalah. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini pernah mendengar atau mempelajari apa itu qalqalah? Belum pernah. Baik, kita malam hari ini akan mempelajarinya bersama-sama. Qalqalah secara bahasa artinya memantul. Memantulkan. Oh, memantulkan ya saja. Baik, saya Memantulkan, ulangi. memantulkan Baik saja. atau pantulan. Memantulkan. Hmm, baik, saja saya ulangi ya. Qalqalah secara bahasa artinya memantulkan atau pantulan. Adapun huruf-hurufnya ada 5, yaitu huruf ko, po, ba, jim, dan dal. Qalqalah ini juga mempunyai 3 jenis, ya teman-teman. Yang pertama yaitu qalqalah sughra. Adapun ciri-ciri qalqalah sughra ini yaitu yang pertama hurufnya sukun asli. Jangan banyak diem. Kemudian ciri-ciri yang kedua letaknya di tengah kata. Kemudian jenis qalqalah yang kedua yaitu qalqalah kubro. Adapun ciri-cirinya yang pertama hurufnya yaitu huruf hidup yang dimatikan atau waqaf. Dimatikan atau wakof. Yang Dimatikan. mana saja? Dimatikan karena wakof, bukan atau. Oh, karena wakaf. Ya, baik, saya ulangi. Adapun jenis qalqalah yang kedua yaitu qalqalah kubro. Ciri-cirinya yang pertama hurufnya hidup. Eh, ciri-cirinya yang pertama huruf qalqalahnya hidup. Sebentar saja. Seperti titik nyambung.
Saya ulangi, jenis kol-kolah yang kedua yaitu kol-kolah kubro. Ciri-cirinya yang pertama yaitu huruf hidup yang dimatikan karena wakaf. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu letaknya di akhir kata. Jenis kol-kolah yang ketiga yaitu kol-kolah akbar. Ciri-cirinya yang pertama yaitu Penuhan hurufnya, ini, penuhan tulisannya. Coba diperhatikan. ya sudah, Kan tulisanmu lumayan gede. Sambil ya sudah. bertanya, interaksi ke audiens. Kira-kira bagaimana di tempat teman-teman untuk tulisannya bisa dibaca? Tanya. Mm-mm. Jangan Baik sampai sudah. kamu asik sendiri dengan WTGA-mu. Baik sudah. Ini tetap tetap dilanjutkan ya Ustazah, tapi ditanyakan dulu. Eh, apakah tulisan saya terbaca, teman-teman? Sampai di sini? Terbaca. Alhamdulillah. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Jenis kolkolah yang ketiga yaitu kolkolah akbar. Ciri-cirinya yang pertama yaitu hurufnya bertasydid. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu terdapat di akhir ayat atau kata. Di akhir ayat. Jadi, Ini kamu lihat tulisanmu, kamu tanya nggak ke audiens, ini bisa dilihat dengan jelas seluruh tulisan atau enggak, kekecilan atau enggak, itu perlu ditanyain loh. Di tempatku, aku nggak megang layar sama sekali dan ini tulisannya sangat acak-acakan. hmm, Kamu harus memposisikan diri sebagai audiens, kira-kira akan seperti itu. Gimana hmm, rasanya kalau di posisi kayak gitu tuh gimana iya, rasanya? Jangan asik sendiri, itu pesanku. Jangan asik sendiri. baik saja. Saya sampai di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah tulisan saya ini eh, apa namanya kekecilan atau kebesaran atau tidak jelas di layar teman-teman? Bukan gitu bahasanya terlalu kaku. Teman-teman, Ya. apakah seluruh tulisannya bisa terbaca dengan jelas? Misalnya. Atau ada yang tertutupi, mungkin dengan objek lain, atau tidak terlihat sama sekali? Kan mungkin tiga audiens, tiga-tiganya Ya, pemandangannya berbeda-beda. Ada yang layarnya kecil, ada yang layarnya gede, ada yang banyak kecoret. ya sudah. Coba saya ulangi, teman-teman. Apakah tulisan saya bisa terbaca dengan jelas? Oke, jelas, tapi ini papan tulisnya kok kepenuhan ya? Oh, penuhan ya sudah. Jadi saya gimana ya saja supaya Gimana? Kalau kamu jadi aku, kamu akan menyarankan apa? bagaimana kalau layarnya dikecilkan? Apakah kelihatan dengan jelas? Coba Gimana bisa caranya dicoba mengecilkan layar? dicubit layarnya saja.
Ya, Apakah bisa? bahasanya jangan jangan sambil ustazah. Ini kan aku lagi jadi audiens. Iya. Coba bisa dicubit, Kak, ininya apa layarnya? Nih, kalau Hmm. kayak gini kan, Mm. kalau misalnya orang tua nggak ngerti loh dicubit kayak gimana, perlu nggak kamu contohkan? Dicontohkan. Gimana cara kamu mencontohkan cubit itu? Gimana ya, Sandra ya? Bingung juga. Dicubit. Tutup layarnya, tutup layarnya. Terus kamu Ya. analogi, ibu atau Ya. teman-teman, misalnya ini layar handphone atau laptop. Teman-teman bisa langsung begini. Nih, posisikan jari seperti ini dan lihat apakah layarnya mengecil atau layarnya membesar. Kalau membesar begini, kalau mengecil begini. Itu. Oh, baik, Sandra. Apakah kelihatan jelas? Oh, nggak jelas ya. Oh, Iya. kepenuhan ya. Jadi gimana ya? Jangan monolog Iya saja. ya. Siap saja. Oke, gimana? Ini baterainya udah mau meninggal nih. Udah 13 menit, mau 14 menit. Satu lagi, 1 menit lagi. Lanjutin papan tulis dah saja Nggak usah. yang tadi. Aja, ngomong aja. Anggaplah udah. Terus, Udah materinya saja. hmm, Berarti. kesimpulan Sampai terhadap di materi yang tadi. jadi kesimpulan. Maksudnya kesimpulan dari materinya ya saja. Ya, udah bilang kesimpulan dari materi yang tadi nanya lagi. Jadi kesimpulannya, kalau kalah itu artinya memantul. Kemudian huruf qalqalah ada 5 huruf, ko, ko, ga, jim, dan dal. Dan qalqalah ada 3 jenisnya. Yang pertama, qalqalah sughra, yang kedua Jangan gini. qalqalah. Jangan gini ngitungnya. Begini. Putihnya menghadap ke sana. Hmm, baik saja. Saya Dua, ulangi. tiga. Tiga. Saya ulangi. Adapun jenis qalqalah ada 3. Yang pertama yaitu qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, dan yang ketiga yaitu qalqalah akbar. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi dari Oke, teman-teman? cukup. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Semoga pembelajaran malam hari ini bisa Apa? Ngomong yang jelas. semoga malam hari ini pembelajarannya bisa bermanfaat buat teman-teman dan saya pribadi. Kita tutup dengan doa Bukan kafaratul majlis. teman-teman dan saya pribadi. Kita semua. Jangan Oke, memisahkan diri. Ya, siap saja. belajar menyatu sama audiens. Jangan suka memisahkan diri, nanti audiens juga akan ngerasa dia jauh dari aku itu membatasi secara emosional. Siap Ya, saja, saya ulang. terima kasih Hmm. Widya. Sehat selalu. Insya Allah ketemu lagi di ujian berikutnya. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.